Selamat siang anak-anak, kembali lagi berjumpa dengan Pak Didik, guru IPS. Belajar IPS mudah dipahami dan mudah dimengerti. Hari ini kita akan belajar tentang Orde Baru sampai dengan awal reformasi. Simak video penjelasan Bapak berikut ini. Orde Baru lahir diawali dengan satu, adanya peristiwa politik yaitu G30 SPKI yang pada saat itu melakukan pengkhianatan atau pemberontakan kepada bangsa Indonesia yang dipimpin oleh DN Aidit dan kawan-kawannya. Yang kedua, adanya demonstrasi mahasiswa dan kesatuan aksi lain pada tanggal 25 Oktober 1965 seperti Kami, Kapi, Kawi, Kasi, Kaki. Mereka menuntut pertanggungjawaban PKI. Dipelopori Kapi dan Kami 10 Januari 1966, masa demonstrasi menuntut Tritura di depan Istana Merdeka sampai ada seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia yang bernama Arif Rahmat Hakim meninggal dunia karena tertembak pada saat unjuk rasa atau demonstrasi. Adapun tuntutan demonstrasi antara lain yang disebut dengan Tritura: 1. Bubarkan PKI. 2. Bersihkan kabinet dari unsur G30 SPKI. 3. Turunkan harga. Itu adalah tuntutan dari masa demonstrasi pada saat itu. Kemudian yang kedua ada adanya peristiwa Super Semar. Menyikapi keadaan Jakarta setelah adanya gerakan G30 SPKI dan demonstrasi, keadaan negara semakin gawat. Pada tanggal 11 Maret 1966, perwira tinggi Angkatan Darat Majen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud, ketiganya meminta izin kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk menemui Presiden Soekarno. Mereka bertiga menemui Presiden Soekarno untuk menyampaikan keadaan atau memberikan kabar bahwa keadaan situasi Jakarta pada saat itu kurang kondusif. Akhirnya Presiden Soekarno setuju memberikan mandat kepada Letjen Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat dan Pankop Kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Dalam menjalankan mandat harus melaporkan segala sesuatu kepada Presiden, dan mandat yang diberikan Soekarno kepada Letjen Soeharto itu disebut dengan istilah Super Semar. Akhirnya dengan diberikannya mandat dari Presiden Soekarno, Letnan Jenderal Soeharto menandatangani keputusan Presiden nomor 1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966 menyatakan pembubaran PKI. Kemudian keputusan ini diperkuat dengan TAP MPRS nomor 9/MPRS/1966 melarang penyebaran ajaran komunis dan sejenisnya di Indonesia. Dan pada saat sidang istimewa MPRS 12 Maret 1967, MPRS mengeluarkan ketetapan nomor 33/MPRS/1967 tentang pencabutan seluruh kekuasaan pemerintah oleh Presiden Soekarno. Dengan kata lain, Presiden Soekarno tidak ada lagi hak memimpin bangsa Indonesia dan istilahnya diberhentikan oleh MPR. Kemudian dalam sidang umum kelima MPRS 1968 dikeluarkanlah ketetapan MPRS nomor 44/MPRS/1968. Jenderal Soeharto diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia sampai terpilihnya Presiden baru hasil pemilu. Setelah Jenderal Soeharto dipilih atau ditunjuk menjadi presiden dan dilantik oleh MPR, inilah titik awal masa Orde Baru atau
awal pemerintahan Presiden Soeharto. Apa sih Orde Baru itu? Orde Baru adalah tatanan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain, pemerintahan Soekarno yang disebut dengan Orde Lama telah selesai dan digantikan dengan pemerintahan Presiden Soeharto dengan sebutan Orde Baru. Di dalam pemerintahan Orde Baru atau Presiden Soeharto, dalam kegiatan ekonomi, Orde Baru membuat program pembangunan 5 tahun. Jadi Presiden Soeharto dalam merencanakan pembangunan ekonominya dengan membuat pelita. Adapun di bidang politik, pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto melakukan kebijakan antara lain: 1. Indonesia kembali bergabung dengan PBB 28 September 1966 menjadi anggota ke-60 karena pada saat Presiden Soekarno Indonesia sempat keluar dari keanggotaan PBB. Yang kedua, Indonesia melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia karena pada saat pemerintahan Soekarno Indonesia pernah bersitegang dengan Malaysia atau memutuskan hubungan politik atau diplomatik dengan Malaysia. Yang ketiga, Indonesia menjadi anggota ASEAN. Itu adalah kehidupan ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Orde Baru. Kemudian jatuhnya Orde Baru itu diawali dengan adanya sebuah krisis keuangan atau krisis moneter pada tahun 1997 yang berdampak bagi pemerintahan Indonesia antara lain: 1. Bangkrutnya sektor perbankan. Banyak sekali bank-bank pada saat itu melakukan merger. Yang kedua, banyaknya karyawan-karyawan yang di PHK atau pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, melonjaknya harga pangan sembako. Yang keempat, timbulnya krisis kepercayaan kepada pemerintah Orde Baru. Masyarakat mulai tidak percaya lagi oleh pimpinan Presiden Soeharto pada saat itu karena terjadilah beberapa dampak dari krisis ekonomi tadi. Kemudian dari hal tersebut muncullah tuntutan mahasiswa yang disampaikan kepada pemerintah di berbagai daerah dengan dinamai dengan gerakan reformasi. Antara lain tujuannya bubarkan Orde Baru dan Golkar, karena Golkar pada saat itu dianggap sebagai tangan kanan dari pemerintahan Orde Baru. Kemudian kedua, menghapuskan dui fungsi ABRI. Ketiga, dihapuskannya KKN karena pada saat pemerintahan Orde Baru banyak sekali terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme. Yang keempat, tegakkan supremasi hukum, HAM dan demokrasi. Karena pada saat pemerintahan Orde Baru, hukum dan HAM dan demokrasi ini mahasiswa merasa terkekang. Mahasiswa merasa tidak bebas menyampaikan pendapatnya karena pada saat itu kalau sedikit berseberangan dengan pemerintah kemungkinan akan terjadi sebuah hal-hal pembungkaman, dalam arti tidak bisa berkembang berdemokrasinya, tidak seperti pada saat ini. Dalam pemerintahan Orde Baru akhirnya mengalami sebuah tuntutan yang berkepanjangan. Titik puncak aksi reformasi adalah terjadinya peristiwa Trisakti atau tragedi kelam Trisakti yang terjadi pada tahun 1998 pada 12 Mei 1998 yang menewaskan mahasiswa Alang Mulya, Lesmana, Heri Hartono, Hendri Awansid, Hafidin Royan. Dari peristiwa tersebut terjadilah aksi-aksi penjarahan, pembakaran dan perusakan di berbagai wilayah di Indonesia seperti di Solo, Jakarta dan tempat-tempat lain. Dari peristiwa demonstrasi tersebut akhirnya
dari berbagai kelompok mahasiswa dan dari berbagai perguruan tinggi, mereka berkumpul ke Jakarta, datang ke gedung DPR MPR dengan melakukan sebuah tuntutan yang sama, yaitu dilakukannya sidang istimewa MPR dan pencabutan mandat MPR kepada Presiden Soeharto. Nah, dari peristiwa itu, karena mahasiswa sudah datang ke Jakarta menduduki DPR MPR sampai tidak pulang menginap, akhirnya pada tanggal 20 Mei 1998 diadakanlah sidang istimewa MPR. Dan pada tanggal 21 Mei 1998 di Gedung Istana Merdeka, Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatan presiden. Dengan demikian berakhirlah masa Orde Baru dan dimulai awal masa reformasi dengan Presiden B.J. Habibie setelah menerima mandat penggantian Presiden 21 Mei 1998. Inilah titik awal reformasi atau pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie. Demikian penjelasan dari Bapak. Terima kasih dan selamat siang.